Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4, Sampang, Madura. Hari ini Sabtu 29 November 2025. Tema pada pagi hari ini adalah orang beriman menjawab musibah dengan sabar dan sholat. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sadar betul bahwa selama kita hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti akan menguji hambanya. Apakah itu lewat sebuah ujian maupun musibah. Banyak contoh dalam kehidupan sehari-hari Allah berikan ujian dan musibah itu. Di antaranya adalah mungkin pernah kita mengalami banjir, tanah longsor, gempa bumi, atau musibah yang lain. Kita sakit, kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai, meninggal dunia, atau usaha kita lagi bangkrut, yang kemarin kita mengalami sukses yang luar biasa, hari ini kita mengalami kebangkrutan. Dan banyak lagi ujian dan musibah yang Allah berikan kepada hambanya. Namun demikian kita tidak boleh salah paham bahwa semuanya itu atas kehendak Allah. Maksud dan tujuan Allah sangat mulia kepada hambanya. Yang pertama, Allah mau mengungkapkan rasa cintanya kepada hambanya, walaupun dengan cara yang tidak lazim. Allah akan mengangkat derajat hambanya. Yang ketiga, Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Itu maunya Allah. Namun demikian kadang-kadang kita selaku hamba Allah kadang-kadang salah paham kepadanya. Bapak Ibu yang saya hormati, langkah untuk menghadapi ujian dan musibah agar kita dalam tatanan selalu dalam beribadah kepada Allah adalah sabar dan sholat. Kita tidak boleh berkeluh kesah kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka solusinya dengan sabar dan sholat adalah senjata untuk menghadapi ujian dan musibah yang kita hadapi. Bapak Ibu yang saya hormati, sabar adalah kemampuan dari perilaku kolbu kiri kita untuk menahan diri, tidak berkeluh kesah, tidak puas, tidak takut, atau tidak sedih, atau khawatir dan sebagainya. Kemampuan seseorang di dalam menahan sabar itu disebabkan karena orang itu dikendalikan oleh kolbu kirinya. Dalam artian apa? Orang-orang yang sabar itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menjaga istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Oleh sebab itu, orang yang beriman menjawab ujian dan musibah itu selalu dengan sabar dan sholat. Karena orang beriman percaya Allah memiliki rencana yang lebih baik, dan kesulitan itu adalah bagian dari proses menuju kebaikan. Mari kita lihat di dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 153. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan, artinya untuk mencapai kebahagiaan kehidupan akhirat, bisabri wassalah,
dengan sabar, ya. Artinya apa? Taat melakukan ibadah dan sabar menghadapi cobaan. Ya. Wassalah, dan mengerjakan solat. Ya. Namun demikian solat ini berat Bapak Ibu, tetapi jika dilandasi dengan iman, maka sebenarnya itu akan menjadi ringan. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang beriman. Artinya apa? Allah akan melimpahkan pertolongan kepada mereka. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikutnya adalah ketika seseorang itu sudah mencapai tatanan sabar dan sholat, artinya ketika seorang hamba diuji oleh Allah dengan ujian dan musibah, lalu dia bersabar, lalu dia semakin taat, khusyuk lewat sholat, maka Allah akan menjawab. Allah akan memberikan solusi terhadap ujian yang mereka terima, dan mereka adalah orang-orang yang sabar, dan mereka adalah orang-orang yang semakin taat melaksanakan sholat, maka Allah memberikan semacam jalan keluar, yaitu dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 157. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan sholawat atau ampunan dari Tuhan mereka serta rahmat atau nikmat. Nah, inilah Bapak Ibu, ketika seseorang itu diuji dengan ujian maupun musibah, ya, lalu orang itu bersabar, ya. Jadi bersabar itu begini, ya. Ketika orang itu ditempa sebuah ujian atau musibah, maka pada saat ujian itu masuk ke dalam diri kita, itu kan seakan terjadi goncangan, kaget, ya, emosi kita. Tetapi orang beriman itu justru yang diingat pertama kali ketika diuji oleh Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang dia pikirkan adalah khawatir ujian itu akan menyebabkan dia jauh dari Allah. Nah, ini yang pertama. Kemudian orang itu ketika sudah ingat Allah, maka orang itu akan mengambil solusi dengan jalan sabar, dengan jalan sholat. Itu yang penting. Sehingga akibat dari hal itu, maka orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan ampunan dari Allah. Orang-orang yang seperti itu akan mendapatkan nikmat dari Allah. Demikian juga orang-orang seperti itu, wa ulaika humul muhtadin, yaitu orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Apa? Petunjuk ke arah yang benar. Jadi ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, karena setiap saat, setiap detik ujian itu pasti ada Bapak Ibu. Nah, solusinya, inti daripada ujian dan musibah itu jangan sampai menyebabkan kita jauh dari Allah, apalagi sampai bermaksiat kepada Allah. Karena ujian itu dan musibah adalah sebetulnya ladang amal yang perlu kita kelola dengan baik. Namun demikian, hal tersebut bisa dilakukan hanya apabila kita dikendalikan oleh kalbu kiri kita, dikendalikan oleh jiwa kita, ya. Kemudian jiwa kita itu dalam keadaan suci dan selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Bapak Ibu, selain kita bersabar, ya, yaitu bahwa diri kita harus dikendalikan oleh kalbu kiri, sabar menghadapi musibah, sabar dalam ketaatan kepada Allah, maka yang perlu dijaga agar kita itu bisa menetralisir segala bentuk ujian dan musibah, dalam artian kita selalu dalam keadaan ridha Allah,
maka yang perlu dijaga sholat. Apa saja sholat itu Bapak Ibu? Yaitu yang pertama sholat 5 waktu. Kerjakanlah sholat 5 waktu itu di awal waktu dan berjemaah di mushola atau di masjid. Yang kedua adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib itu adalah sholat 12 rakaat. Maka Allah akan bangunkan istana di surga. 4 rakaat qobliyah duhur bisa berupa 2 rakaat 2 rakaat sholat ba'diyah duhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qobliyah subuh. Kemudian kita tambah lagi dengan sholat duha, minimal kita 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Kemudian apabila kita ada kepentingan untuk memilih sesuatu, kita ragu, maka kita melaksanakan sholat istikharah. Jadi kalau ini dikembangkan Bapak Ibu, maka insya Allah segala bentuk ujian dan musibah kita yakin yang pertama itu dari Allah, yang kedua kita yakin adalah bahwa ujian dan musibah itu adalah dalam rangka mengangkat derajat kita, mengampuni dosa kita, ya. Kemudian selain itu menghapus dosa-dosa kita, atau juga Allah pada saat itu mengungkapkan rasa cintanya kepada hambanya. Oleh sebab itu perlu dikelola dengan baik. Curhatlah kita hanya kepada Allah, kembalikan kepada Allah, jangan kepada makhluk yang lain. Kemudian kita tetap dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.